Dan kelebihannya ketika kita sudah memasang dongle WiFi ini dan juga sudah terhubung dengan internet adalah kita tidak hanya sekedar bisa menonton TV digital, tetapi kita juga bisa memanfaatkan atau menggunakan semua aplikasi-aplikasi yang ada di STB ini. Seperti YouTube, TikTok, video, dan lain-lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Oke teman-teman, kali ini kita akan share kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita memasang dongle WiFi ke STB Matrix Apple HD yang merah. Aku ada sedikit informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua adalah bagaimana kita membeli WiFi dongle, karena tidak semua dongle WiFi bisa cocok dengan Matrix Apple HD ini. Jadi dongle WiFi apa yang cocok buat Matrix Apple HD ini? Oke, kita bisa lihat di menunya. Sebelumnya di sini kita lihat tuh ada di informasi. Kita coba lihat ya. Di informasi ini semua tentang STB Matrix Apple HD ini ada dari merek, namanya, modelnya, version softwarenya, hardware info segala macam. Nah, di sini yang paling penting yang kita lihat adalah jenis WiFi. Jenis WiFi yang tertulis adalah MP7601 atau RT5370. Ini adalah jenis-jenis chipset dongle WiFi yang bisa diterima oleh Matrix Apple HD. Di luar ini seperti ini nggak bisa. Kalau teman-teman mau beli dongle WiFi, jangan lupa harus tipe chipsetnya yang ini atau ini. Dan saya lebih aman karena merek STB saya Matrix, maka saya beli WiFi-nya, dongle WiFi-nya Matrix aja lah biar gampang. Oke, nah ini informasi penting buat teman-teman sebelum membeli dongle WiFi. Karena jangan sampai setelah membeli malah nggak bisa dipakai. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana caranya kita memasang dongle WiFi ini? Simple ya. Bener, sangat simple. Karena apa? Tinggal colok aja. Dongle WiFi-nya tinggal colok, nggak ada perlu yang apa-apa yang kita perlu perhatikan. Colok. Oh ya, satu lagi teman-teman, kemarin saya punya masalah. Masalahnya adalah ketika saya colok dongle WiFi ini di port USB yang belakang, entah kenapa channel TV saya tidak ada sinyal, kosong semuanya. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan kemarin ketika kami mencoba menghubungi distributor atau penjualnya, mereka menyarankan untuk dongle WiFi ini dicolok di port USB yang depan. Ya udah, kita ikuti dan memang ternyata sepertinya itu berjalan. Nah, jadi gampang ya, ini tinggal colok aja. Tap dan muncul ini. Artinya sudah terkoneksi. Ya. Kita coba lihat setelah terkoneksi, kita cek di menu WiFi. Menu WiFi, dan ini sudah ada semuanya. Alatnya WiFi, modenya on, DHCP, IP address sudah ada semua. Ini kita kalau awal belum ada kita simpen. Nah, karena ini sudah terkoneksi, dia sudah. Nah, bagaimana caranya kalau ketika ini kita baru beli, belum terkoneksi? Ketika kita colok, jangan khawatir, dia akan langsung masuk ke pengaturan WiFi. Nah, coba kita lihat ke pengaturan WiFi. Kita kalau di sini kita pencet hijau aja. Nah, tunggu. Nah, kalau di pengaturan WiFi kita banyak ya WiFi yang kita bisa connect. Kita ambil yang memang punya kita ya. Oke, kita langsung konekin ke jaringan yang ada. Masuk. Nah, di sini nanti tertera segala macam, lalu kita masukkan kata tadinya. Seperti itu, oke. Nah, setelah oke, udah terkoneksi dengan munculnya centang ini. Kalau nggak ada centang berarti kita nggak terhubung nih. Ketika ada centangnya ini berarti kita sudah terhubung dengan jaringan tersebut. Nah, sesimpel itu aja. Jadi kita colok, celek, dia akan muncul pengaturan jaringan tadi ya. Ini kita isi-isi segala macam sampai juga passwordnya kita masukin. Setelah oke, terkoneksi, ada centang. Udah, kita balik. Sekarang kita sudah terkoneksi dengan internet.
gitu ya. Kita sudah terkoneksi dengan jaringan yang ada di rumah kita. Bedanya apa? Ketika kita sudah terhubung dengan internet di jaringan kita, maka kita bisa memanfaatkan semua yang ada ini. Inilah kelebihannya kenapa kita harus mempunyai dongle WiFi dan terkonek dengan jaringan internet di rumah kita. Karena apa? Karena kalau nggak ada WiFi, nggak ada dongle, nggak ada terkoneksi dengan internet, maka kita hanya bisa memanfaatkan TV digitalnya doang. Kita hanya bisa nonton TV. Aplikasi-aplikasi yang lainnya kita tidak bisa gunakan. Makanya sangat disarankan buat teman-teman semua yang baru aja membeli STB merek apapun itu, sebaiknya aku sarankan membeli juga dongle WiFi atau apapun yang bisa mengkoneksikan STB ini dengan internet. Karena selain nonton TV digital, banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang ada di STB ini. Oke, salah satunya apa? Kita bisa nonton YouTube. Kita lihat. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang sudah bisa. Kita nonton Upin Ipin, kita centrain. Aduh, lama ya. Khawatir nanti dicepetin. Nah, oke, Upin Ipinnya sudah bisa kita tonton. Ya. TikTok juga sama. Kita bisa nonton TikTok. Nah, ini kita tonton sedikit sebentar. Iya, oke, kita langsung putusin. Cuman contoh aja ya. Oke, berarti TikTok bisa, YouTube bisa, mungkin video pun kita lihat. Sama, semua bisa. Ya, My iSbill sebentar aja kita tonton. Buktikan bahwa aplikasinya bisa dipergunakan dengan baik. Ya, sip. Oke. Ya, itulah teman-teman kelebihan ketika kita sudah terkoneksi dengan internet melalui jaringan di rumah kita dan menggunakan dongle WiFi. Itulah kelebihan yang bisa kita dapat. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa kita bisa menonton YouTube, TikTok, video, dan aplikasi lain yang ada di STB ini. Sudah default, sudah ada. Nah, oh ya, sebelumnya satu lagi. Ada kelebihan yang kita bisa manfaatkan ketika kita sudah terkoneksi dengan internet adalah upgrade. Ya, upgrade ini adalah penting buat kita karena sebaiknya kita dalam waktu yang tertentu mengecek apakah software atau firmware dari alat kita ini sudah yang terbaru. Gunanya apa? Mudah-mudahan ada fitur-fitur tambahan. Dengan dongle WiFi dan kita terkoneksi dengan internet, kita bisa upgrade dengan mudah. Upgrade perangkat lunak memang ada dua caranya, bisa dengan USB. Nanti kita punya flash disk, kita tempel di port USB kita gitu. Tapi itu berarti kita harus cari dulu softwarenya. Nah, repot kita harus nyari. Nah, kalau dengan yang net, kita mau upgrade anytime, kita mau upgrade bisa. Tinggal setiap saat kita sudah terkoneksi dengan internet, kita masuk ke upgrade perangkat lunak ini, kita okein ya. Nah, ini kita tinggal semua kita oke-okein, nggak ada perlu apa-apa, tinggal mulai. Ketik mulai, langsung kita lihat firmware saat ini adalah yang terbaru. Nah, gitu. Kalau kita sudah mendapatkan firmware yang terbaru, mudah-mudahan ada fitur-fitur yang terakhir atau fitur-fitur yang lebih bagus bisa kita dapatkan. Itu. Jangan lupa ya teman-teman, selalu upgrade firmware dari STB kalian. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya setelah aplikasi-aplikasi. Nah, salah satu aplikasi lagi yang sangat bermanfaat adalah MiCache. Apa itu MiCache? Nah, MiCache itu adalah satu aplikasi yang teman-teman harus punya. Karena apa? Dengan adanya STB ini gitu, kita bisa menggunakan aplikasi di HP kita untuk dilempar ke TV. Memang kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, seperti di sini ada YouTube, ada TikTok, ada video ya. Tapi seperti yang teman-teman lihat itu menu-menunya atau fitur-fiturnya sangat terbatas. Di sini kita mau ngapa-ngapain, mau searching, mau ngapain agak susah. Ya, akun siapa ini nggak tahu, ya kan? Saya sarankan teman-teman untuk download dulu
aplikasi Micast ini ya. Kita pergi ke Play Store biasa. Nah, teman-teman tinggal langsung cari Micast, klik Micast ini. Nah, kebetulan karena saya sudah install, berarti sudah ada. Tapi kalau teman-teman belum ada, tinggal lakukan install, no problem. Maksudnya sangat mudah banget, nggak ada apa-apa. Karena saya sudah install, maka tinggal open aja. Dan ketika Anda open, itu nggak ada masalah, dia langsung auto searching. Dan kebetulan di sini dia udah dapet Apple DVB T2. Nah, kalau udah dapet, nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah di menu bawahnya. Menu di bawah ini ada 4. Yang pertama harus diketahui adalah yang paling kanan ini. Ini adalah remote. Nah, jadi kalau teman-teman kehilangan remote, nggak usah pusing. Atau remote-nya rusak, nggak usah pusing juga. Karena di Micast ini ada fitur atau ada aplikasi untuk kita coba aja, kita ke kananin. Nah, ke kanan, coba kita ke atas, oke, dari sana. Jadi ini bisa pengganti remote. Dan yang kedua yang paling utama adalah yang tombol yang ini ya, yang kedua dari sini. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di HP teman-teman ya. Itu bisa langsung kita lemparkan ke sana. Ya, coba kita contoh YouTube. Nah, kita kan buka YouTube. Nah, contohnya inilah kita buka di sini. Nah, kalau ini udah jalan, nah ini teman-teman pencet yang tengah ini ya. Pencet yang ini kan lagi nonton nih. Skip aja dulu nih, ntar skip. Ini kita klik yang tengah. Teman-teman lihat, dia kan ada di TV. Ya. Jadi kita bisa nonton YouTube yang di HP kita lempar ke TV. Dan ini mempermudahkan kita nggak perlu capek-capek megangin HP, kita lepas HP, kita tidur, kita bisa nonton dia di TV. Ya. Dan yang di HP ini nggak perlu harus kita jagain, kita keluarin, kita matiin, kita stop, atau kita pindah ke atau kita pindah ke aplikasi lain seperti misalnya kita WA-an, kita chat-chat ke teman-teman kita, tapi di TV tetap kita tonton acara yang kita pengen tonton. Oke? Nah, seperti itu salah satu. Aku matiin dulu ya, takut copyright. Yang di sini tinggal matiin aja gitu. Tapi itu contohnya ya. Jadi teman-teman, salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat yang ada di STB ini adalah Micast. Jadi Micast itu sangat bermanfaat karena apa? Karena semua aplikasi yang ada di HP teman-teman bisa lempar ke TV. Jadi dari kita nonton video, kita nonton YouTube, layarnya jadi besar. Selain itu kita nggak perlu pegangin HP, kita sambil tiduran nonton itu. Oke teman-teman, itulah sebagian kelebihan atau keunggulan kalau kita menggunakan dongle WiFi dan terkonek dengan jaringan internet yang ada di rumah kita. Kita bisa lebih memaksimalkan manfaat dari STB yang tidak hanya sekedar menonton TV digital, tapi juga kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, ini sangat luar biasa. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu sharing kami saat ini mengenai dongle WiFi yang terkoneksi dengan internet yang ada di rumah, yang bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di STB. Oke, semoga bermanfaat sharing kami ini, dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.